Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ferdana Nila dengan NIM 20 52 40 30. Perkenalkan nama saya Anis Muhammad Idan Hala dengan NIM 20 52 40 40. Ya baik, di sini kami Akan mewawancarai orang di sekitar kampus. sedang memenuhi tugas buat PKN. Sudah menerapkan dapat dalam pengawasan kayak kita itu kondisinya dan ada rasa empati Baik, di sini aku akan mewawancarai salah satu mahasiswa Unggul, yaitu siapa kak? Mas Ali Aziz, Prodi apa dan semester berapa? Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3. Ya, baik. Kak siapa tadi? Ali. Ali. Oh ya. Jadi gini kak, pertanyaannya, masyarakat Indonesia itu udah benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila belum sih menurut kak Ali? Kalau menurut saya pribadi, untuk nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila tak rasa sudah menerapkan, terutama pada sila pertama yaitu Ketunggalan Yang Maha Esa, di mana masyarakat Indonesia yang cenderung bersifat heterogen dalam artian berbagai agama, ada sekitar 6 kepercayaan yang diyakini di Indonesia: Islam, Kristen, Protestan, terus Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Mereka bisa saling berdampingan, menghargai, moderat dalam menganut agama mereka masing-masing. Itu terbukti dari kita lihat dari beberapa tahun terakhir jarang ada kasus penghinaan terhadap agama dan sebagainya. Untuk sila-sila yang lain, saya rasa untuk persatuan Indonesia dengan adanya asas Katolika itu masih relevan di Indonesia, masih terpakai. Hanya saja mungkin lebih ke masyarakat-masyarakat yang kurang terdidik, mereka yang kurang mendapatkan pendidikan terhadap kepancasilaan, mereka tidak paham nilai-nilai yang ada di Indonesia. Jadi belum menerapkan ya? Belum menerapkan, problemnya di situ. Sehingga dari pemerintah, terus instansi pemerintahan, terus instansi pendidikan dimulai dari SD sampai perguruan tinggi punya PR besar, di mana masyarakat-masyarakat yang tidak terdidik agar bisa mendapatkan pendidikan Pancasila sewajarnya mereka-mereka yang terdidik itu sih. Mungkin itu ya dari penerapan Ya. atau itu Kak, tapi masih ada nggak sih yang kayak belum menerapkan gitu, kayak masyarakat Indonesia masih melanggar nilai-nilai gitu? Banyak Ya, terutama dari ya kembali lagi mereka yang tidak nggak paham, berpendidikan. tidak berpendidikan dan tidak paham akan nilai-nilai Pancasila. Untuk rata-rata ya banyak yang sudah menerapkan, hanya tidak menerapkan secara maksimal. Hanya mereka menerapkan dalam hal-hal yang bersifat lebih ke kehidupan sehari-hari, dan juga paling mereka belum bisa menerapkan semuanya dari 5 Pancasila. Mungkin mereka sudah menerapkan Sila minimal pertama gitu. salah satu dari 5 sila Pancasila. Ya, berarti mungkin itu ya jawabannya. Ya. Sebelumnya perkenalan dulu ya kak, namanya siapa? nama saya Bagus Bagus dari Prodi dari Prodi BPI. PPI. Oke. Saya mau tanya nih, apa yang kakak pikirkan saat mendengar kata Bhinneka Tunggal Ika? Kata Bhinneka Tunggal Ika itu kan filosofinya tentang keberagaman ya Pak ya. Bisa menyatukan sesuatu dalam satu tempat. Tapi kan realitasnya terjadi itu kadang kita sendiri pun belum bisa menerima keberagaman lain, baru kita satukan dalam pola hidup atau pola pikir kita sendiri. Tapi dalam skala besar juga udah banyak contoh keberagaman yang bisa berjalan normal, seperti agama-agama di Indonesia kan juga udah tidak cuma satu agama yang ada kebinekaan, terus ada tradisi mungkin dan lain-lain. Dengan siapa kak kalau boleh tahu? Pertama, Dari Prodi dan semester berapa? Prodi Keluarga Islam semester 7. Yaitu pertanyaannya gini dulu Pak, apa sih penyebab pelanggaran HAM itu dari segi individual? Kalau dari segi individual itu ya atau pelanggaran yang menyebabkan dari tekanan-tekanan dari beberapa seseorang yang mungkin tidak ada rasa empati terhadap orang tersebut, akhirnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu bisa menyebabkan memicu dari diri sendiri. Nah, kalau secara universitas, secara universal semua itu ya mengakibatkan terjadinya pengaruh sosial antara lain dari pelanggaran hak asasi manusia itu ya dari Aspek lain dari orang tersebut menjadi menyendiri dan mengucilkan diri terhadap dunia luar. Mungkin itu sudah cukup menjawab. Itu jawabannya dari Kak Tama. Makasih Kak. Oke, sekarang saya sedang bersama salah satu mahasiswa Industri dengan kak siapa? Saya Muhammad Abi Yazid, biasa dipanggil Buya. Oke.
Saya mau nanya nih sama Kak Buya, bagaimana sih caranya generasi muda bisa menjaga persatuan di tengah perbedaan yang sekarang ini? Berarti dari suatu kelompok tersebut itu kita tidak bisa jangan membedakan dari kalangan tersebut itu dari kalangan mana ataupun dari suku dari mana itu, tapi adapun hal tersebut itu kita bisa dikelompokkan menjadi satu dan tidak adanya perselisihan antar perseorangan. Jadi kayak tidak ada saling membedakan lah antara Kelompok kayak gitu ya? Kayak gitu, walaupun itu beda suku budaya, adat istiadat dan beda agama itu kita tetap satu. Walaupun itu memang berbeda, tapi kita tetap satu untuk mengelompokkan suatu kelompok yang lebih baik. Oke, apakah sudah cukup jawaban dari Kak Buya? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Buya. Baik, di sini selanjutnya aku akan mewawancari salah satu mahasiswa Unibustur ya, dengan Mbak siapa? Baik, saya dengan Ismi Hanifah Dari prodi dan semester. dari Prodi Ekonomi Syariah dan semester 1. Baik, di sini aku mau tanya nih Kak Ismi, yang Kak Ismi tahu itu apa hubungan antara Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika? Hubungan antara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ya? Kalau dari perspektif saya ya, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu dua hal penting yang saling berhubungan sih. Karena yang seperti yang kita tahu, Pancasila sendiri kan sebagai dasar negara ya, itu kan termuat isinya tuh kayak buat ngajarin kita tuh kayak nilai-nilai keadilan, terus juga kemanusiaan dan juga persatuan itu. Kemudian kalau yang Bhinneka Tunggal Ika itu kan dikenal sebagai semboyan yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu juga kan ya. Nah, ya seperti yang kita lihat di negara kita sendiri, kan Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak keberagaman, kayak mulai dari bahasa daerahnya, kemudian juga suku dan juga agama kan. Nah, masyarakat di Indonesia itu kayak saling menghormati satu sama lain gitu loh, toleransi. Iya. Ini yang mendekati di hari-hari ini kan besok ya, tanggal 25 Desember. Itu kan sebagai perayaan hari besarnya orang Kristen, agama Kristen. Itu kan hari Natal ya. Nah, kita masyarakat Indonesia juga menghargai perayaan-perayaan tersebut dengan mungkin ketika kita memiliki teman yang beda agama ya, mengucapkan selamat hari Natal gitu. Dan juga mungkin dari pemerintah di Indonesia sendiri kan juga mengajukan cuti ya, cuti nasional. Nah, itu kan juga sebuah bentuk ya menghormati gitu, biar masyarakat Indonesia itu merasakan ya keadilan lah. Berarti kayak perbedaannya itu dihargai ya? Iya. Mungkin itu mungkin ini Kak, terakhir ada tambahan sih kayak mungkin ya, kalau Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kan tadi saya mengatakan bahwa dua hal yang saling berhubungan. Nah, itu menurut saya bagaikan peribahasa rumah tanpa fondasi gitu loh. Jadi kayak rumah itu kan terdiri dari atap dan juga fondasinya. Nah, kalau Bhinneka Tunggal Ika tanpa adanya Pancasila itu juga seperti rumah tanpa fondasi, di mana rumah atapnya itu sebagai Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan sebuah keberagaman yang ada di negara Indonesia ini, dan juga fondasinya itu adalah Pancasila, dasar negara kita. Jadi Bhinneka Tunggal Ika tanpa adanya Pancasila itu juga sebuah saling berhubungan. Jadi kalau salah satunya tidak saling berkaitan, runtuh gitu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila adalah dua hal yang saling berhubungan, yang sangat penting untuk menciptakan bangsa di Indonesia ini, bangsa yang damai dan juga beragam gitu Kak. Ya, itu jadi penjelasan dari Kak Ismi ya? Iya. Terima kasih. Iya. Oke, sekarang saya sedang bersama Kak siapa? Kak Aku dari prodi apa, semester berapa? informatika baru maba semester. Oh, semester 1. Oke. Saya mau nanya nih ke Kak Agung ya tadi. Kalau ada teman Kak Agung yang berbeda agama atau suku, bagaimana cara Kak Agung menjalin hubungan yang harmonis dengan teman Kak Agung? Ya jelas, yang pertama saling menghargai ya. Jadi kan ibadahnya kan beda, terus kayak dan lain beda lah pokoknya. Kita yang menghargai, terus dikomunikasikan dengan baik, tidak membeda-bedakan, menghargai untuk begitu juga. Bisa lebih Ya contohnya misalnya kayak dalam agama Hindu, kita kerja kelompok itu kan bisa misal kita nggak usah terlalu memaksakan kerja kelompok di hari IS, bisa hari lain. Oke. Ya. Cukup jawaban dari kamu. Oke, sekian jawaban dari Kak Agung. Terima kasih Kak. Oke, baik, di sini aku bersama salah satu mahasiswa Unibustur. Oke, perkenalan dulu, siapa Kak namanya? Sultan Aslam. Baik. Kali ini aku mau tanya nih tentang apa sih tantangan terbesar dalam demokrasi Pancasila itu sulit ditegakkan. Salah satu contohnya kan korupsi ya. Kenapa korupsi itu semakin meningkat gitu loh? Oh ya, makasih atas pertanyaannya. Jadi kenapa Pancasila itu masih sulit diterapkan? Salah satunya dalam aspek demokrasi. Karena kalau kita lihat kondisi masyarakat kita sekarang, masyarakat Indonesia itu mengalami yang namanya krisis, dan banyak sekali krisis yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Ada krisis literasi, krisis dialektika, dan juga buta politik. Nah, buta politik ini nih yang paling berbahaya. Karena mereka semua itu nggak sadar bahwa semua kebijakan kayak kenaikan harga, yang bahkan mereka itu
nggak sadari tiba-tiba harganya udah naik gitu. Itu dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat di ruang rapat, dipengaruhi oleh parlemen-parlemen ada. Itu kenapa banyak sekali petinggi-petinggi kita yang menyadari bahwa rakyat kita itu kondisinya sumber daya manusia masih rendah dan gampang melakukan tindakan-tindakan yang berikut karena mereka nggak kritis, mereka masih krisis. Mereka itu juga termasuk yang nggak sadar ya. Ya, banyak dari mereka yang masih buta politik, banyak dari mereka masih krisis literasi, krisis dialektika gitu. Mereka semua belum kritis. Nah itu menurut Kak Asla jawabannya cukup ada tambahan. Udah siswa itu. Oke, baik, itu ya jawaban dari Kak Asla. Oke, sekarang saya lagi bersama Kak siapa? Saya Safety Rahma Saida dari Prodi Perbankan Syariah. Oke, ini saya mau tanya nih, bagaimana sih cara kakak untuk menunjukkan rasa cinta terhadap Indonesia? Baik, kalau saya itu dengan cara melestarikan budaya daerah masing-masing ya, seperti tari tradisional ataupun mengenai musik-musik daerah masing-masing seperti itu. Lalu dengan cara menjaga lingkungan sekitar, tidak mengotori ataupun tidak mencemari lingkungan. Lalu menurut saya dengan membeli produk-produk lokal seperti brand-brand lokal ataupun makanan khas daerah seperti itu. Oke, itu cukup? Ya, terima kasih Kak. Ya. Kalau boleh tahu dengan siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Delvina Eka Pristalinda. Saya berasal dari Fakultas FTIK, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kalau kakaknya? Saya Ika Novinda, sama dari Fakultas FTIK Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini aku akan menanyakan ya tentang penegakan HAM di Indonesia itu menurut kakak sangat penting nggak sih? Nah, menurut saya itu sangatlah penting karena semua manusia itu mempunyai hak asasi manusia. Apabila tidak ada HAM, itu akan terjadinya faktor kekerasan dan lain-lain. Gitu. Berarti setiap manusia, masyarakat Indonesia itu punya hak asasi manusia sendiri Iya, ya? setiap individu, setiap orang itu mempunyai hak asasi manusia untuk melindungi diri sendiri dari hak kekerasan. Iya, baik. Kalau menurut kakaknya? Kalau menurut saya hak asasi manusia itu penting ya, apalagi kalau untuk individu. Jadi hak asasi manusia juga untuk melindungi kita dari kebebasan berpendapat kita, dari hak-hak dalam kehidupan kita, juga untuk mempersatukan masyarakat. Mungkin itu menurut kakak udah cukup belum jawabannya? Udah cukup sih, intinya sangatlah Penting penting untuk ditegakkan ya kita. Ya. Baik, itu menurut kakak-kakak yang ada di sana. Oke, sekarang saya bersama Kak siapa? Rizky Indah Persyada, biasa dipanggil Ocha. Ocha, dari Prodi semester? Prodi Ekonomi Syariah semester 1. Oke, baik. Saya mau tanya nih, kalau Kak Ocha disuruh pilih salah satu nilai Pancasila yang paling penting, menurut Kak Ocha yang mana dan kenapa? Menurut saya nilai Pancasila itu penting semua, tapi kalau bisa disuruh pilih satu, mungkin menurut saya yang paling penting itu nilai Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, soalnya nilai ini penting soalnya dasar dari nilai-nilai Pancasila yang lainnya. Kalau menurut saya, kan soalnya nilai ini itu kayak mengajarkan kita buat saling toleransi, saling menghargai satu sama lain, dan tidak ada ketimpangan suku, ras, dan bahasa lainnya. Oke, gitu. Terus menurut saya dampaknya bagi kehidupan itu untuk meningkatkan empati, toleransi, dan lain-lain. Cukup. Oke, terima kasih Kak Ocha. Kesimpulannya, Pancasila mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan bukan sebagai kelemahan, namun untuk kekuatan. Prinsipnya, kalau kita masih saling menghormati dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, maka kita masih bisa hidup dengan damai. Baik, jadi kalau menurut kesimpulan dari Kana itu ya, kalau menurut saya pribadi dari semua pertanyaan yang saya tanyakan kepada mahasiswa, yaitu kesimpulannya tentang HAM, demokrasi, Pancasila, juga tentang Bhinneka Tunggal Ika itu sangat penting ditegakkan di dalam negeri ini ya. Jadi semua masyarakat Indonesia itu butuh dan perlu menegakkan dari nilai-nilai tersebut, baik kehidupan sehari-hari juga apapun yang mereka lakukan. Sekian dari kami, terima kasih.